Setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi langsung tancap gas dengan sejumlah kebijakan besar yang dianggap revolusioner. Mulai dari pembatasan penerimaan ASN non-produktif, penghapusan sistem proposal manual, hingga transparansi anggaran desa yang berbasis digital. Ia ingin membangun budaya kerja yang lugas, cepat, dan bebas korupsi. Meski sebagian masyarakat menyambut dengan antusias, tidak sedikit birokrat lama yang mulai resah. Mereka yang terbiasa dengan sistem lama merasa posisinya mulai terancam. Di lingkungan ASN, suara-suara sumbang mulai terdengar. Beberapa kepala dinas merasa tersindir dengan gaya blak-blakan Deddy dalam rapat-rapat resmi. Bahkan, salah satu kepala dinas pendidikan secara terang-terangan menyatakan, cara lama masih lebih manusiawi. Deddy hanya tersenyum dingin, namun ia tahu perlawanan mulai terbentuk. Ia bukan orang baru dalam dunia pemerintahan, ia tahu medan ini keras dan penuh jebakan. Sementara itu, kebijakan pembatasan lembaga outsourcing dan tenaga honorer juga membuat ribuan orang kebingungan soal nasib mereka. Deddy menegaskan bahwa semua harus masuk jalur resmi, tanpa jalan belakang. Ini memicu aksi demonstrasi kecil di beberapa kantor pemerintah kabupaten. Kami bukan lawanmu, Kang Deddy. Tapi tolong dengarkan jeritan kami, teriak salah satu koordinator lapangan. Namun, di balik sorotan itu, Deddy mulai merancang peta besar untuk reformasi birokrasi. Ia percaya, dalam 2 tahun saja, sistem Jawa Barat akan berubah drastis. Ia sadar, perubahan pasti melahirkan gesekan. Tapi baginya, yang penting bukan menyenangkan semua orang, tapi menyelamatkan masa depan. Saat malam tiba, Deddy menatap peta Jawa Barat di ruang kerjanya. Lawan pertama bukan mafia, tapi mental takut berubah, gumamnya dalam hati. Dan ia tahu, perlawanan itu baru akan dimulai. Guncangan besar datang saat Deddy mengeluarkan kebijakan transparansi pengadaan barang dan jasa di seluruh kabupaten kota. Tak hanya itu, ia juga melarang seluruh anggota DPRD menerima proyek titipan dalam bentuk apapun. Ia menyebut praktik tersebut sebagai budaya upeti yang harus dihentikan. Pernyataan itu viral, memicu kemarahan banyak pihak di gedung Dewan. Beberapa anggota DPRD menuding Deddy melecehkan lembaga legislatif. Mereka menuntut klarifikasi dan meminta permintaan maaf terbuka. Namun, Deddy justru menantang balik. Saya punya data dan bukti. Kalau perlu, mari buka semua rekam jejak penganggaran kita. Ucapan itu seketika membuat ruang sidang memanas. Di ruang publik, Deddy mendapat banyak dukungan dari rakyat. Akun media sosialnya dibanjiri komentar positif dari masyarakat akar rumput. Namun, itu juga membuat tekanan dari elit semakin kuat. Beberapa proyek strategis yang tadinya akan dikerjakan serempak justru diperlambat secara sistematis. Deddy menyadari ini bentuk sabotase halus. Tapi ia tidak gentar. Ia mulai membentuk tim audit independen, terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan media. Setiap hasil audit akan diumumkan secara terbuka. Ini membuat para pemburu rente mulai kalang kabut. Kalau yang dilawan rakyat, saya akan mundur. Tapi kalau yang dilawan koruptor, saya akan maju terus, ujar Deddy dalam satu forum rakyat di Tasikmalaya. Kalimat itu jadi semboyan baru di banyak spanduk dan kaos warga. Di kalangan pegawai negeri, kebijakan evaluasi kinerja berbasis digital membuat banyak ASN senior kelimpungan. Dulu, mereka bisa santai, cukup hadir dan menunggu waktu pensiun. Kini, semua harus punya target, output, dan pelaporan harian. Banyak dari mereka merasa terhina. Kami bukan robot, kata salah seorang kepala bidang. Kebijakan ini bahkan membuat beberapa pejabat mengajukan pensiun dini. Deddy tidak mempermasalahkan itu. Lebih baik yang tidak siap mundur daripada jadi beban negara, tegasnya dalam konferensi pers. Namun pernyataan itu justru memicu kegaduhan di internal ASN. Sejumlah organisasi ASN mulai bergerilya diam-diam. Mereka menggalang opini bahwa gaya kepemimpinan Deddy terlalu otoriter dan tidak manusiawi. Bahkan ada yang menyamakan dengan rezim militer dalam jas sipil. Tapi Deddy tidak menanggapi tudingan itu. Ia hanya terus bekerja. Media pun mulai memainkan isu tersebut. Beberapa portal berita mulai menyudutkan Deddy, menyoroti kegelisahan ASN dan meningkatnya angka resign dini. Namun, di sisi lain, produktivitas dan kepuasan layanan masyarakat justru meningkat signifikan. Warga mulai merasakan langsung perubahan. Meski badai kritik datang bertubi-tubi, Deddy tetap tampil santai.
Kalau kamu kangen sistem lama, itu artinya kamu kangen ketidakadilan, ujarnya di hadapan ASN baru dalam acara pelantikan. Sambutannya disambut tepuk tangan dari generasi muda pegawai. Kebijakan Deddy Mulyadi yang mewajibkan sekolah-sekolah negeri membuka akses bagi seluruh siswa tanpa syarat domisili dan administrasi memicu perlawanan dari sebagian kepala sekolah dan dinas pendidikan. Mereka merasa kebijakan itu merusak sistem zonasi dan membuat sekolah favorit kewalahan. Ini terlalu populis, ujar seorang kepala sekolah di Kota Bandung dalam forum internal. Namun Deddy menjawab lugas, yang rusak itu bukan zonasi, tapi praktik suap dan titip-menitip siswa. Ia menuding ada mafia PPDB di balik sistem saat ini. Dalam sekejap, ruang-ruang rapat dinas pendidikan seolah menjadi dapur panas. Banyak pejabat mulai merasa posisi mereka digoyang langsung oleh gubernur. Guru-guru muda mulai angkat suara mendukung Deddy. Mereka lelah melihat sekolah jadi tempat bisnis, bukan lagi ruang belajar yang adil. Namun, di balik layar, muncul tekanan dari oknum pengusaha pendidikan swasta dan yayasan besar yang merasa terancam dengan kebijakan pro-rakyat itu. Deddy tak bergeming. Ia meluncurkan sistem pendaftaran serba digital berbasis NIK dan skor prestasi objektif. Semua proses diawasi langsung oleh tim khusus gubernur. Taktik ini membuat mafia pendidikan tak berkutik, tapi juga membakar amarah sebagian elit lama yang nyaman dalam kegelapan sistem. Di tengah kekisruhan, Deddy malah datang ke sekolah-sekolah pelosok. Ia duduk bersama siswa, makan dari bekal mereka, mendengar keluh kesah guru honorer. Sekolah itu milik rakyat, bukan milik pejabat, katanya. Di luar pagar, suara pro dan kontra makin keras menggema. Ketika Deddy mengeluarkan kebijakan pembatasan alih fungsi lahan produktif untuk proyek-proyek properti, para pengusaha besar mulai panik. Banyak proyek prestisius di pinggiran Bandung, Bogor, dan Cirebon terancam dibatalkan. Kita kehilangan triliunan rupiah, kata seorang tokoh asosiasi pengembang. Namun, Deddy tetap teguh. Ia menilai pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan pelestarian lingkungan dan kedaulatan pangan. Bukan tanah yang makin sempit, tapi nafsu kita yang makin luas, ucapnya dalam dialog publik. Ucapan itu viral, tetapi juga menjadi api dalam sekam bagi para pengusaha. Tak butuh waktu lama, serangan politik mulai menyasar Deddy. Mulai dari laporan ke KPK soal dugaan gratifikasi, hingga kampanye hitam soal masa lalunya. Meski tak terbukti, rumor itu membuat suasana publik menjadi gaduh. Deddy tahu, ini bukan serangan biasa, ini orkestrasi balas dendam. Alih-alih gentar, ia justru membuka ruang dialog dengan petani, nelayan, dan komunitas lingkungan. Ia merancang peta perlindungan tanah adat dan lahan pertanian tetap, bahkan membuka bank benih dan bibit gratis. Perlawanannya bukan sekadar narasi, tapi aksi nyata. Namun, para pengusaha tak tinggal diam. Mereka mulai menekan DPRD dan memanfaatkan celah hukum untuk menggagalkan sebagian regulasi gubernur. Deddy tetap melangkah dengan hati-hati. Kalau saya tak bisa menyenangkan pengusaha besar, biarlah saya menyenangkan petani kecil, tuturnya. Media mulai memainkan peran ganda. Ada yang menampilkan Deddy sebagai pahlawan rakyat, tapi ada pula yang menyajikannya sebagai pemimpin otoriter populis. Dalam beberapa wawancara, Deddy mulai dicecar soal anggaran, prioritas program, hingga dugaan konflik kepentingan. Deddy menjawab semua dengan tenang, kadang dengan satire. Kalau saya mau kaya, saya sudah dari dulu jadi makelar proyek. Tapi saya pilih jadi makelar harapan, katanya dalam sebuah talk show nasional. Kalimat itu membuat suasana studio terdiam sejenak. Di balik layar, beberapa tokoh partai mulai merapat ke Deddy, menawarkan dukungan. Tapi ia tahu, dukungan itu tak gratis. Banyak yang meminta jatah proyek atau posisi. Saya hanya butuh orang jujur, bukan orang yang jago main sandiwara, jawabnya. Tak sedikit juga pejabat pusat yang merasa tersindir. Mereka mulai menjauhkan diri dari Deddy demi menjaga citra. Tapi bagi Deddy, jalan lurus sering kali sepi. Ia lebih percaya pada suara rakyat kecil yang setiap hari menyambutnya di lapangan dengan senyum tulus. Makin hari, tekanan dari elit makin besar, namun demikian pula dukungan dari rakyat jelata. Deddy seperti sedang berdiri di tengah pusaran badai, satu kaki di medan politik, satu kaki di medan nurani. Salah satu gelombang perlawanan datang dari segelintir tokoh agama yang menuding Deddy mulai liberal. Isu perubahan nama rumah sakit Islam menjadi RS Welas Asih dijadikan bahan bakar polemik. Padahal,
Niat Dedi adalah mengedepankan nilai universal, kasih sayang untuk semua pasien. Isu itu berkembang liar, ditambah narasi bahwa Dedi sedang mengganti simbol-simbol keislaman dengan budaya lokal Sunda. Dedi mencoba menjelaskan bahwa budaya dan agama bisa berjalan beriringan. Namun sebagian pihak tetap menolak mendengarkan penjelasannya. Beberapa majelis taklim mulai menyindir secara halus dalam ceramahnya. Dedi pun mendatangi mereka satu persatu, berdialog dengan penuh kesabaran. Jangan karena beda istilah, kita putuskan silaturahmi, ujarnya di sebuah masjid tua di Subang. Lambat laun, banyak ulama arif mulai paham maksud Dedi. Mereka justru mendukung program-program sosialnya, dari santunan anak yatim, bantuan pesantren kecil, hingga beasiswa untuk santri. Tapi kelompok oposisi tetap gencar memainkan isu agama untuk kepentingan politik. Yang saya lawan bukan ulama, tapi oknum yang menjual agama untuk nafsu kekuasaan, kata Dedi. Kalimat itu menjadi trending topik di media sosial, sekaligus peringatan keras bahwa medan perjuangan akan makin rumit. Di saat publik mendukung kuat, justru beberapa orang terdekat Dedi mulai membelot. Ada yang bocorkan dokumen strategis ke lawan politik, ada pula yang berbalik menyerang di media. Kami tak bisa kerja dengan pemimpin yang keras kepala, ujar salah satu mantan staf khusus. Dedi menganggap ini bagian dari dinamika politik. Ia tahu, tidak semua orang siap berada di kapal yang berlayar melawan ombak. Namun tetap saja, pengkhianatan dari orang kepercayaan terasa pedih. Ia mulai menyaring tim, memperkuat barisan loyalis muda. Beredar pula rekaman rapat internal yang sengaja disebar untuk menyudutkan Dedi. Dalam rekaman itu, ia terdengar tegas dan keras. Tapi publik justru mengapresiasi gaya kepemimpinannya yang lugas dan tidak penuh basa-basi. Pemimpin bukan pelukis kata, tapi pelaksana kebenaran, tulis salah satu netizen. Namun, perpecahan internal ini membuat beberapa proyek tersendat. Lawan politik memanfaatkan celah ini untuk menekan anggaran dan menggiring opini. Tapi Dedi tidak menyerah. Ia justru menggalang kekuatan baru dari para pemuda, relawan, dan masyarakat sipil. Lebih baik berjalan dengan 5 orang jujur, daripada ribuan pengkhianat, katanya dalam forum kebudayaan. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang dari hadirin. Puncak tekanan datang ketika sejumlah program Dedi disorot oleh lembaga pengawas pusat. Ia dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri dan sempat dibekukan sementara satu program unggulannya, reformasi bantuan keuangan desa. Banyak yang mengira karir Dedi akan tamat. Media mulai membuat headline, Dedi Mulyadi tersandung aturan pusat. Lawan-lawannya merayakan diam-diam, tapi rakyat kecil mulai gelisah. Mereka turun ke jalan, melakukan aksi damai di depan kantor gubernuran. Spanduk bertuliskan, kami bersamamu Kang Dedi, berkibar di mana-mana. Dalam situasi sulit itu, Dedi tidak menyalahkan siapapun. Ia justru meminta maaf kepada rakyat karena programnya terganggu. Ia bahkan sempat menangis saat menemui petani yang kecewa karena gagal menerima bantuan tepat waktu. Saya akan terus berjuang, walau harus sendirian, ujarnya. Namun, titik terendah itu justru menguatkan tekadnya. Ia melakukan lobi politik ke pusat, membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional, bahkan mengajak rakyat mengawal proses perubahan. Dalam waktu 2 bulan, sebagian besar programnya kembali jalan. Perjuangan sejati bukan tentang menang cepat, tapi tentang bertahan saat kalah, kata Dedi. Dari titik terendah, ia justru bangkit lebih kuat. Meski badai perlawanan datang dari segala arah, Dedi Mulyadi berhasil mempertahankan mayoritas program reformasinya. Sistem digitalisasi anggaran desa diadopsi pusat, akses pendidikan makin terbuka, dan produktivitas ASN meningkat. Tapi Dedi tidak menggelar pesta kemenangan. Ia lebih memilih keliling desa, menyapa warga, mendengar saran, dan menampung kritik. Ia percaya, perubahan sejati harus terus dikawal. Kemenangan yang sejati bukan saat lawan menyerah, tapi saat rakyat percaya, katanya di hadapan warga Kuningan. Namun, sisa-sisa perlawanan masih ada. Beberapa pihak menunggu celah, mencari kesalahan kecil. Dedi tetap waspada. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Tapi kini ia punya pasukan yang jauh lebih kuat, rakyat. Gaya kepemimpinannya menjadi studi kasus di berbagai universitas. Banyak pemuda mulai terinspirasi untuk terjun ke dunia pelayanan publik. Nama Dedi Mulyadi melejit bukan karena pencitraan, tapi karena keberanian melawan arus. Di senja hari, saat pulang ke rumah, Dedi duduk di teras dengan sarung dan teh hangat. Ia menatap langit sore sambil tersenyum. Mereka boleh membenci,
tapi aku tetap melayani. Tonton terus channel ini agar tidak tertinggal berita-berita terupdate dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.